Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarifatus Soleha dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang manajemen tools. Manajemen tools merujuk pada berbagai jenis perangkat atau metode yang digunakan oleh manajer untuk membantu mereka dalam mengelola tugas, proyek, atau sumber daya. Ini bisa mencakup perangkat lunak, manajemen proyek, analisis data, atau alat-alat lain yang mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi dalam lingkungan manajemen. Manajemen tools mencakup berbagai kategori. Salah satunya adalah perangkat lunak manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Microsoft Project. Alat ini membantu dalam perencanaan, pelacakan, dan kolaborasi tim untuk mencapai tujuan proyek. Selain itu, perangkat lunak analisis data seperti Excel, Tableau, atau Power BI digunakan untuk mengelola dan memahami informasi bisnis. Penggunaan yang bijak dari manajemen tools dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis. Pentingnya integrasi dan konsistensi dalam menggunakan berbagai alat dan metode juga merupakan bagian penting dari manajemen yang efektif. Dengan menggunakan kombinasi yang tepat dari manajemen tools, manajer dapat mengoptimalkan kinerja tim, memastikan proyek selesai tepat waktu, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Nur Hikmah. Alat-alat pengendalian manajemen juga dikenal sebagai Seven Management Tools. Awalnya dikembangkan oleh Union of Japanese Science and Engineers. Ini adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam proses bisnis. Alat ini mencakup 7 bagian, yaitu yang pertama, check sheets untuk mengumpulkan data dengan cara yang sistematis. Yang kedua, histogram untuk menganalisis distribusi data. Yang ketiga, pattern charts untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan masalah. Yang keempat, cause and effect diagram untuk menganalisis penyebab akar masalah. Yang kelima, defect concentration diagram untuk memvisualisasikan lokasi masalah pada produk atau proses. Yang keenam, control chart untuk memonitor kinerja suatu proses dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, scatter diagram untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, konsep Seven Management Tools telah berkembang menjadi Seven New Management and Planning Tools. Ini mencakup 7 bagian. Yang pertama, affinity diagram untuk mengelompokkan ide atau informasi terkait. Yang kedua, tree diagram untuk mengurangi hierarki dari suatu ide atau masalah. Yang ketiga, matrix diagram untuk menunjukkan hubungan antara dua set data. Yang keempat, matrix data analisis proses untuk menganalisis data menggunakan matriks. Yang kelima, arrows diagram untuk menggambarkan urutan kegiatan dalam suatu proyek. Yang keenam, process decision program charts untuk mengidentifikasi dan merencanakan tindakan untuk mengatasi resiko. Yang ketujuh, activity network diagram untuk merencanakan dan mengelola proyek. Kedua set alat ini digunakan untuk meningkatkan kontrol dan perencanaan dalam berbagai konteks manajemen, dengan yang baru menyertakan alat-alat yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis modern. Seven Management Tools dan Seven New Management and Planning Tools memberikan manfaat besar dalam meningkatkan pengendalian dan perencanaan di berbagai lingkungan manajemen. Seiring dengan evolusi bisnis dan teknologi, penting untuk memahami bagaimana alat ini dapat diterapkan dalam konteks modern. Alat pengendalian mutu tradisional membantu organisasi mengidentifikasi dan memecahkan masalah operasional. Sementara alat baru menambahkan dimensi perencanaan dan manajemen risiko. Penggunaan teknologi informasi seperti perangkat lunak, kolaborasi, dan analisis data canggih dapat memperkuat implementasi alat-alat ini.
Penerapan alat-alat ini tidak hanya memungkinkan identifikasi masalah, tetapi juga membantu dalam mengambil keputusan yang informasional dan efektif. Selain itu, alat-alat ini memberikan kerangka kerja visual yang dapat dimengerti oleh berbagai tingkatan dalam organisasi, mendukung kolaborasi lintas tim, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Pentingnya pelatihan dan kesadaran di kalangan tim manajemen terkait penggunaan alat-alat ini tidak boleh diabaikan. Seiring dengan perubahan kebutuhan bisnis, manajer perlu memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan sebaik mungkin alat-alat ini untuk mencapai efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk yang menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.